مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la budya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solihah, ayah bunda semuanya ada di rumah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan solihah, di sini izinkan Bapak untuk menyampaikan kutum menjelang buka puasa Ramadan pada tahun ini. Pada tema pada hari ini yaitu mengungkap tabir rahasia puasa di bulan suci Ramadan. Anda yang soleh dan solihah, ayah bunda semuanya di rumah. Sebagai muslim, wajib bagi kita untuk berbahagia tentang kedatangan dan kehadiran bulan suci Ramadan. Betapa tidak, dengan menunaikan ibadah suci bulan Ramadan, amat banyak sekali keuntungan yang kita peroleh, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita semuanya membuka tabir rahasia bulan suci Ramadan sebagai salah satu bagian ibadah terpenting. Seorang ulama kontemporer kelahiran Mesir yang bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan ada 5 rahasia puasa yang bisa kita buka dan selanjutnya kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan tahun ini. Yang pertama, rahasia yang pertama yaitu menguatkan jiwa. Dalam hidup ini banyak sekali kita temui banyak manusia, bahkan termasuk kita sendiri, didominasi oleh hawa nafsu yang besar. Punya keinginan untuk menuruti apapun kemauannya, meskipun sesuatu itu batil dan merugikan orang lain. Nauzubillah. Maka hadirlah bulan suci Ramadan untuk menguatkan jiwa dari dominasi hawa nafsu yang merugikan orang lain. Contohnya, yang tadinya kita pengen main game seharian, dengan bulan suci Ramadan, dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita bisa menahan itu. Kita bisa kuatkan jiwa kita. Karena pada dasarnya ibadah puasa, apabila kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka membuat jiwa kita lebih kuat. Bahkan derajat manusia yang puasanya baik itu akan lebih tinggi. Dan juga pintu-pintu langit akan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, fima ma'anahu, ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, tabir rahasia yang kedua yaitu puasa mendidik kemauan. Puasa mendidik seseorang memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk menuju kebaikan tersebut banyak sekali rintangannya. Banyak sekali rintangan. Contoh, seseorang misalkan kita mempunyai kemauan di Ramadan tahun ini menghatamkan Al-Quran, tapi banyak sekali
cobaan, bahkan rintangan yang merintangi, tapi alhamdulillah dengan puasa itu mendidik kemauan kita agar bisa mencapai itu. Meskipun tidak sampai hatam, minimal ia membaca Al-Quran. Yang tadinya pengen menambah hafalan Qurannya di Ramadan tahun ini, karena banyak rintangannya, tetap dia akan berusaha untuk mendidik kemauannya agar tercapai menambah hafalan Quran di tahun ini. Jadi tabir yang kedua yaitu mendidik kemauan kita agar lebih baik di bulan puasa tahun ini. Kemudian yang ketiga, menyehatkan badan. Tentunya banyak sekali para ahli kesehatan, para profesor dan para dokter sudah mengungkapkan bahwa puasa adalah salah satu keuntungannya itu menyehatkan badan. Di samping kesehatan dan kekuatan rohani, puasa yang baik dan benar ini dapat berdampak positif untuk badan kita. Karena sesungguhnya badan kita punya hak ya, untuk sehat. Ya. Dengan puasa bulan suci Ramadan, badan kita diistirahatkan, terutama di bagian pencernaan, itu diistirahatkan sejenak. Agar ibarat handphone ataupun laptop di-refresh, tubuh ini di-refresh, bagian pencernaan ini di-refresh agar lebih fresh lagi, lebih sehat lagi ketika menghadapi bulan-bulan selain Ramadan. Nah itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat, mengenal nilai kenikmatan. Ananda yang sol dan solihah, ayah bunda semuanya, dalam hidup ini banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun sayangnya terkadang kita sebagai manusia yang tidak dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Nauzubillah. Banyak sekali nikmat itu. Karena kenapa? Karena kemauan kita yang banyak. Dari nikmat yang satu pengen nikmat dua. Padahal kita diajak ya, untuk bersyukur. Ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat, maka Allah akan menambah nikmat yang besar. Tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang mensyukuri nikmat Allah. Di bulan puasa ini kita dididik untuk belajar mengenal nikmat Allah. Bagaimana kita seharian berpuasa, perut dalam keadaan kosong, ketika berbuka kita meminum seteguk air, kemudian ditambah 2 butir kurma, merasa kenyang, dan alhamdulillah subhanallah, nikmat Allah luar biasa. Kita diajak untuk mengenal kenikmatan, subhanallah. Dan yang terakhir, mengingat dan merasakan penderitaan orang lain. Nah, rahasia bulan suci Ramadan yang terakhir ini adalah mengingat dan kita merasakan penderitaan orang lain. Ananda yang sol dan solihah, sudah menjadi kebiasaan. Terkadang kita sebelum buka puasa kita membelanjakan makanan banyak. Di hadapan kita terdapat berbagai macam makanan. Ada es kelapa, ada jus melon, ada es campur, ada jus alpukat dan lain-lain. Bahkan makanannya ada gorengan, ada martabak dan lain-lain. Semua terhidang di depan hamparan kita. Tapi ketika azan maghrib berkumandang, ketika berbuka, yang kita makan hanya beberapa dari makanan tersebut. Nauzubillah, betapa mubazir apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang merasakan kesusahan. Khususnya di bumi pertiwi ini, di bumi Nusantara ini, di Indonesia tercinta. Kemarin kita dengar banyak sekali bencana alam. Di Kalimantan banjir, di NTT, di Sumedang tanah longsor dan lain-lain, banyak sekali. Di antara mereka
bahkan tidak memiliki tempat tinggal, tempat bernaung dari panas teriknya matahari, bahkan dari hujan. Bahkan mereka untuk mencari suap nasi itu sangat sulit. Kita membazirkan makanan dengan seenaknya, nauzubillah. Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Afrika. Jika kita ingin melihat sejenak di Utopia, dulu negeri itu adalah negeri tujuan umat muslim ketika berhijrah. Utopia dulu dikenal sebagai Habasha, negeri yang makmur. Tapi saat ini penduduknya dalam keadaan sengsara, kelaparan merajalela. Bahkan ada seorang anak yang hanya berbalut tulang dengan kulit. Sedangkan kita di sini dengan banyak makanan kita membazirkan. Bahkan tidak sedikit dari makanan tersebut terbuang sia-sia. Nauzubillah. Saudara-saudara kita di sana sangat membutuhkan. Maka dari itu ananda yang soleh dan solihah, di Ramadan tahun ini, mari kita didik diri kita untuk lebih menghargai makanan dan lebih menghargai orang lain. Dan kita juga dididik di bulan suci Ramadan ini, dididik untuk bersolidaritas, berbagi terhadap orang lain. Dengan adanya zakat fitrah, sebelum akhir Ramadan kita diwajibkan untuk menginfakkan, untuk menzakatkan sebagian dari harta kita, agar orang lain dapat merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Baiklah anda yang soleh dan salihah, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa lebih semangat lagi dalam menjalani aktivitas kita, dan kita semuanya tentunya menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih dari Bapak, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.